Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini aku baru bisa upload video lagi. Jadi ini video yang beberapa hari sebelum hari raya ya teman-teman. Kalau nggak salah ini hari H-2. Jadi mama tuh mulai bikin kue gitu teman-teman. Jadi kami tuh kalau bikin kue besar itu, kue besar kalau aku bilang ya kayak bolu gitu yang bukan kue kering maksudnya. Itu bikinnya dua jenis, bikin bolu yang nggak pakai mentega, terus yang satunya lagi cake pakai mentega. Bentuknya sama sih sebenarnya teman-teman, pakai loyang apa tuh namanya, loyang untuk apa waderpan itu ya, yang bolong tengahnya itu, tapi rasanya beda teman-teman. Jadi hari ini mama tuh bikin 11 buah, 11 kue, 5 kue bolu biasa tanpa mentega, terus 6-nya bolu yang pakai mentega. Kenapa banyak? Karena yang 2 ini bakalan diantar ke masjid buat besok H-1 lebaran teman-teman. Keluarga aku tuh kena jadwal untuk ngasih bukaan puasa di masjid itu kenanya pas di H-1 lebaran teman-teman. Jadinya karena udah nggak sanggup masak, nggak mungkin ya bikin masakan-masakan lagi buat kotakan, karena biasanya kalau buat ngasih masjid sekira 25 kotak atau 25 bungkus nasi gitu teman-teman minimal. Jadinya aku nggak sempet lagi mau bikin-bikin karena udah persiapan mau lebaran. Alhasil kue aja yang kami kirimkan untuk masjid. Nggak apa-apalah, yang penting ada ya teman-teman. Alhamdulillah masih bisa ngasih bukaan untuk orang-orang di masjid gitu teman-teman. Nah ini biasanya untuk sapu dan bersih-bersih lantai ini kan biasanya mama teman-teman, karena aku biasanya kalau pagi gini kan nyuci, tapi karena hari ini mama bikin kue jadi aku kedapetan giliran buat nyapu. Jarang-jarang banget aku bisa bikin video nyapu teman-teman, karena memang jarang-jarang juga aku tuh dapat giliran nyapu teman-teman. Jadinya ini mumpung aku dapat giliran, makanya aku videoin dengan sangat gercep itu teman-teman. Nah untuk kembali ke kue, nah kalau kue cake-nya itu yang pakai mentega itu aku bikin 6. Jadi besok hari lebaran itu kue yang tanpa mentega untuk kami sekeluarga itu 9 teman-teman ya. 11 dikurangin 2 yang buat masjid itu. Nah terus satunya itu aku bikin yang nggak pakai mentega, aku bikin satu dengan rasa pandan. Nah rasa pandan itu buat dimakan aja teman-teman, maksudnya bukan buat suguhan tamu gitu ya, karena aku suka kue yang tanpa mentega dan rasa pandan gitu. Jadi itu bakalan aku potong nanti kalau mama udah selesai masaknya di saat buka puasa nanti. Terus yang untuk lebaran itu berarti ada 8. Kenapa dibanyakin yang pakai mentega? Karena kolega-kolega, teman-teman yang datang namu itu sukanya kue yang pakai mentega teman-teman, katanya lebih enak gitu. Memang sih ya kalau yang pakai mentega kan otomatis lebih gurih, lebih apa ya, lebih creamy gitu ya dibandingkan dengan yang nggak pakai mentega. Cuma kalau menurut aku tuh rasanya berat teman-teman, makanya kalau aku lebih baik makan yang nggak ada menteganya gitu. Nah ini udah jadi satu teman-teman. Dari pagi ini mama mulai bikinnya itu yang pakai mentega dulu. Nanti setelah udah jadi kelar semuanya yang pakai mentega, baru mama lanjut lagi pakai bikin yang nggak pakai mentega. Nah ini bakaran pertama karena takut nggak mateng jadinya agak sedikit hitam teman-teman, tapi ini bukan hangus ya, karena memang lebih garing aja. Sebenarnya kalau aku pribadi aku lebih suka kue yang garing gini teman-teman. Bagian kulitnya itu kalau dimakan tuh kok kayak apa ya, kayak kriuk gitu kalau menurut aku. Tapi karena ini untuk suguhan tamu, kata mama ini kurang putih gitu ya, jadi nanti ngebakarnya itu harus lebih hati-hati lagi. Nah ini mama tuh pakai mixer yang stand mixer itu teman-teman, tapi ternyata stand mixernya itu mendadak rusak karena
kayak ada bau-bau gosong gitu. Padahal stand mixernya ini baru dibeli tahun lalu dan hanya dipakai pada saat bikin kue sesekali aja teman-teman. Kalau bikin kue untuk hari-hari itu, kalau kepengenan bikin kue gitu, kadang aku tuh pakai yang mixer biasa aja, yang pakai tangan, mixer yang dipegang gitu. Tapi ini ternyata udah rusak, nggak tahu apa yang salah. Akhirnya kita lanjut lagi pakai mixer yang pakai tangan aja. Mixer aku yang aku beli zaman dahulu kala, sejak anak aku yang pertama itu sekitar umur 5 tahun gitu teman-teman, sampai sekarang alhamdulillah. Pernah rusak sekali tapi setelah itu aman lagi teman-teman. Jadinya ini rencananya kan aku tuh mau banyak ngambil video untuk kerjaan apa-apa gitu ya, tapi ternyata karena aku harus bantuin mama, yang awalnya itu sebenarnya aku tuh nggak perlu bantu apa-apa, karena mama tuh kalau pakai stand mixer kan dia kan mixer sendiri gitu ya, nge-mix sendiri gitu kan ya. Jadi mama tuh bisa kerja apa buat ngolesin loyang atau apa gitu, karena mama tuh sebenarnya lebih suka kerja sendiri. Tapi karena rusak, jadi otomatis aku yang jadi stand mixernya gitu teman-teman. Aku bagian nge-mixnya sambil megangin mixernya sampai nanti waktunya untuk dipanggang gitu teman-teman. Karena untuk pencampuran dengan tepungnya itu hanya mama yang bisa gitu ya. Kalau aku tuh kadang-kadang bisa sih, tapi bisa bantat gitu. Jadi aku udah serahin ke mama aja semuanya, aku tuh cuma pegangin mixernya aja gitu teman-teman. Nah, untuk prosesnya ini kami tuh bikin pakai telur yang 4 biji aja. Bukan, salah. Maksud aku untuk yang cake ini pakainya kalau nggak salah itu 6, tapi kalau untuk yang nggak pakai mentega itu pakainya 4 teman-teman. Nah, ini sudah mau dipanggang, loyangnya juga nggak lupa untuk diolesin pakai mentega, terus diketepungin gitu ya teman-teman, supaya nggak lengket kuenya. Untuk cake ini warnanya enggak ada dikasih pewarna apapun teman-teman, jadi tetap warna kuning, warna menteganya aja ya. Kalau untuk yang enggak pakai mentega atau bolu, nah itu aku mau pakai pandan 1 ya untuk pasta pandannya. Teman-teman, ini bikin kuenya, bikin kue apa aja nih untuk kue basahnya? Kalau aku sih cuma bikin 2 ini aja ya. Beda waktu di Pontianak. Kalau di Pontianak itu biasanya bikinnya lapis legit atau lapis asam manis atau lapis apalah, pokoknya lapis-lapisan gitu. Tapi kalau di Pontianak kan kita nggak nyediain makanan ya untuk tamu, hanya kue aja. Jadinya sempet gitu teman-teman untuk bikin kue lapis, karena bikin kue lapis itu kan prosesnya lama dan panjang. Satu hari tuh paling-paling dapatnya 2, itu pun sudah maksimal. Jadinya nggak sempet lagi karena juga mepet waktu. Bikin kue lapis itu juga nggak bisa yang terlalu jauh dari hari H, otomatis kami tuh ya bisanya cuma bikin bolu aja teman-teman, karena nanti buat hari H-1 itu udah sibuk nyiapin perkara makanan yang bakalan disajikan nanti di hari H-nya. Lanjut, ini aku cuci piring dulu teman-teman. Nah, ini aku cuci piring dulu sementara mama sedikit agak lowong ya. Aku nyempet-nyempetin cuci piring sambil celinguk sana celinguk sini karena bimbang kerjaan kita banyak banget teman-teman. Ya namanya ibu rumah tangga begitu ya teman-teman, apalagi di saat-saat kayak begini, di hari-hari yang udah mendekati hari H, ini pasti sibuknya luar biasa. Sampai-sampai untuk bukaan pun kadang nyempet-nyempetin. Kalau nggak sempet masak, kebetulan aku memang bikin ada beberapa lauk yang udah aku masukin ke freezer, tapi memang yang dimasukin freezer tuh ya nggak jauh dari ayam ya teman-teman. Apakah itu ayam ungkep, ayam rendang, atau ayam kecap, bisa dimasukin ke dalam freezer. Jadinya kalau untuk bukaan tinggal ngambil ikan yang ada di situ aja untuk ayamnya gitu teman-teman.
supaya nggak capek lagi buat masak, karena bakalan tahu nggak bakal sempet buat masak yang bener-bener seperti biasa, ada sayur, ada sambal, ada ikan gitu tuh bener-bener nggak bisa teman-teman, nggak ada waktunya. Nah untuk yang kerja di dapur ini aku berdua sama mama aja, karena si kakak masih kerja belum libur, jadinya dia nggak ada ngebantuin buat kerja-kerja di dapur ya teman-teman. Ini cucian piring dari tadi pagi ya teman-teman, habis sahur. Terus aku tuh nggak ada cuci piring, jadinya numpuk kayak gini teman-teman. Maunya tuh cuci piring ya, tapi kalau bulan puasa kita full bangunnya tuh selalu jam 2 gitu. Jadi setelah sahur tuh aku tuh tidur lagi. Dan akibatnya ini semua pekerjaan aku pending aja siangnya gitu ya. Bukannya males sih, tapi memang ngantuknya itu luar biasa. Syukur-syukur sih kalau malam bisa tidur lebih cepet ya. Kadang-kadang bisa tuh tidur jam 8 gitu atau habis isya gitu ya. Tapi ada juga kena-kenanya tidur tuh minta sampai jam 11 malam gitu teman-teman. Matanya tuh nggak mau pejam. Walaupun sebenarnya sudah ngantuk banget, tapi nggak mau tidur gitu, kayaknya udah telat ngantuk ya. Kadang-kadang aku tuh udah jam 8 ngantuk, tapi karena masih ada kesibukan aku tahan-tahan aja, aku nggak tidur. Ternyata itu tuh akibatnya bikin aku akhirnya tidurnya tuh bisa larut malam, karena waktu ngantuknya itu udah kayak lewat gitu teman-teman. Tapi nguap jalan terus sih ya, nguap aja, cuma nggak bisa tidur. Jadilah aku kadang-kadang kalau bangun jam 2 subuh itu, setelah aku masak sahur dan sebagainya, kalau aku sanggup ya aku lanjut cuci piring, tapi kalau aku nggak sanggup aku tinggalin. Ada yang sama nggak sih teman-teman, atau teman-teman nih ada yang mungkin lebih kuat daripada aku ya, bodinya, ketahanannya, yang bisa menyelesaikan pekerjaan tuh di subuh hari. Aku salut sama teman-teman di video YouTube yang lainnya, di channel-channel YouTube yang lainnya tuh kadang ya kalau habis sahur langsung gercep, beres-beres, terus nggak tidur lagi, langsung bersih-bersih gitu. Aku bener-bener nggak bisa loh teman-teman. Karena kalau aku subuh itu nggak tidur, kalau jam 2 bangun terus aku nggak tidur lagi tuh yang ada tuh mau gimana ya, mual gitu teman-teman ya. Jadinya aku nggak berani memaksakan diri. Masalahnya kalau udah mual tuh pusingnya bakalan terus sampai siang, nggak mau hilang gitu loh. Jadinya aku nggak berani untuk nggak tidur teman-teman. Salut ya buat teman-teman yang memang benar-benar bodinya kuat banget. Aku tuh gede bodinya aja teman-teman, tapi kalau ketahanannya kayaknya kalah deh sama teman-teman yang lain. Lanjut, aku udah selesai cuci piringnya ya. Nah ini aku mau taruh lagi di rak piring tirisan. Abaikan dapur aku yang berantakan ya teman-teman. Ini karena ya memang semua apapun itu ditaruhnya di dapur. Jadinya kadang-kadang kalau mau ditaruh di lemari semua takut lupa gitu, tapi kadang-kadang ada juga yang ditaruh di plastikin terus digantung-gantung gitu teman-teman. Lanjut, ini aku mau lipat-lipat pakaian. Aku mau beres-beres pakaian. Nah ini nih sebenarnya kegiatan aku tuh sebelum aku tahu kalau mixer mama tuh rusak ya teman-teman. Jadi aku tuh sempet cuci piring, sempet lipat-lipat pakaian gitu. Aku bilang sama mama, ini aku bantu apa mak gitu. Mama bilang nggak ada, mama bisa aja sendiri gitu, daripada ngerecokin katanya gitu kan. Akhirnya aku tuh masuk ke dalam, terus aku lipat-lipat pakaian. Nah setelah lipat-lipat pakaian ini baru aku tahu kalau ternyata mixernya rusak. Baru deh aku nggak bisa kegiatan apa-apa. Hanya ini yang bisa aku kerjakan hari ini teman-teman, yang kerjaan terpisah dari mama gitu ya. Setelah itu tuh aku tuh bantuin mama sampai selesai bikin kuenya, bagian megangin mixer aja teman-teman, karena untuk ngaduk-ngaduknya itu semuanya mama. Nah ini kue-kuenya udah jadi teman-teman. Makasih udah nonton video aku, mudah-mudahan teman-teman terhibur. Ini kuenya udah jadi semua, ada 11 biji. Alhamdulillah teman-teman ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, makasih yang udah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku berikutnya.